Lo pasti bingung gimana sih caranya jual produk digital di Instagram, apalagi tanpa nunjukin muka. Gimana sih supaya orang-orang bisa percaya dan akhirnya beli produk digital lo? Nah ini gue langsung pengalaman pribadi mengembangkan akun Instagram secara faceless dan juga jual produk digital di akun ini. Dan alhamdulillah ada juga pendapatannya. Meskipun sebenarnya nggak cuma faceless doang, gue juga ada akun yang nunjukin muka, personal branding, dan jual produk digital juga di sana. Dan emang ada beberapa hal yang gue sadari. Ada beberapa perbedaan dari strateginya ketika kita jual produk digital secara faceless atau gak nunjukin muka dengan ketika kita nunjukin muka. Dan ini adalah pendapatan gue dari Cybersity, ini pendapatan gue dari Link ID, dan ini adalah pendapatan gue dari Mayar selama 1 bulan. Bukan buat pamer ya, tapi buat lo itu percaya kepada gue kalau gue ini praktisi langsung. Jadi yang mau gue sampaikan ke lo sekarang ini gak cuman omong-omong doang. Langsung aja buat tahap yang pertama, yaitu tentukan tema. Di sini itu ada beberapa tema yang cocok, yang bisa, yang efektif buat dibikin akun yang faceless. Ada juga beberapa tema yang kurang bagus buat bikin akun faceless di sana. Di sini sebenarnya sederhana aja. Lo tinggal cek kompetitor lo. Ada gak kompetitor di tema tersebut yang gak nunjukin muka? Udah, simple itu doang. Dan kalau misalkan lo bingung ya mau milih tema apaan, ini gue ada 2 referensi tema. Lo bisa pilih tema soal produktivitas, lo juga bisa pilih tema soal keuangan. Di 2 tema itu banyak juga kok akun yang faceless di sana. Tahap yang kedua, tentu aja kita harus bikin akunnya. Di sini gue bakal langsung praktekin gimana caranya bikin foto, username, nama, sampai ke bio-nya pakai AI. Di sini, ini AI yang gue pakai buat generate fotonya, buat nanti kita jadikan logo. Ini untuk bagian prompt ya. Di sini buat contoh logo for Instagram theme page. Ini ada typo ya. Theme page about productivity. Buat warnanya gue pilih warna apa ya? Navy aja lah. Kayak gini. Nah ini buat promptnya emang mesti bahasa Inggris ya supaya lebih optimal. Kemudian kalau teman-teman terkendala bahasa, gak terlalu bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya acak-acakan kayak gini juga gak masalah. Tapi bisa minta bantuan juga ke ChatGPT buat dibikinkan promptnya yang jauh lebih rinci, terstruktur. Kemudian di bagian preference ini kita pindahkan ke quality, kemudian kita generate aja gambarnya. Ini kita tunggu sejenak ya teman-teman. Oh ini agak jelek ya hasilnya. Kalau agak jelek ya kita tinggal generate ulang lagi. Nah di sini ini udah jauh lebih mendingan ya. Ini juga gue rasa udah cukup lah buat logo kayak gini. Nah oke, sekarang kita langsung aja praktekin gimana cara bikin username, nama, sama bio-nya pakai ChatGPT. Untuk promptnya, ini prompt yang gue pakai ya. Bagian yang ini teman-teman bisa rubah, misalkan mau bikinnya soal produktivitas itu bisa ya, seperti ini. Ini disesuaikan dengan tema yang mau teman-teman pilih. Buat contoh di sini gue mau keuangan ya. Kemudian kita enter. Di sini si GPT bakal ngasih beberapa pertanyaan terlebih dahulu, yaitu kita tinggal jawab aja. Nah, ini udah ya. Kemudian kita tinggal copy aja pertanyaannya, kita pastekan. Di sini dia nanya target audience, gua mau siapa ya? Masih karyawan berumah tangga, freelancer aja lah. Freelancer atau orang yang income-nya naik turun. Kemudian di sini topiknya gue mau manajemen keuangan pribadi, investasi ini juga boleh. Segini aja lah. Tone akunnya di sini gue mau edukatif, santai, lucu kayak gini. Jadi ini pun si GPT ngasih pilihan ya, kita gak usah mikir dari nol banget, kita tinggal pilih yang kita mau itu yang mana. Bakal kemungkinan ada kata mata uang. Di sini gue pengen yang metaforis. Nah di sini Indonesia aja ya. Kita enter. Dan di sini baru dia ngasih berbagai macam referensi. Ada dompet ceroboh, ada pundi cuan, ada saku kilat, ada tabung terselip, dan banyak lainnya. Di sini yang gue suka itu yang atas ya.
yang gini, dompet ceroboh. Buat ngeceknya apakah udah ada orang yang pakai username ini atau belum, kita tinggal ketik aja Instagram di browser kayak gini, instagram.com/ kemudian paste username kita, kemudian di enter. Kalau muncul seperti ini, berarti belum ada yang pakai username tersebut. Kita bisa pakai. Kita kasih ke GPT, ya, itu adalah username yang saya pilih. Buatkan juga bio-nya. Tuh, di sini dia kasih beberapa pilihan juga ya. Dompet bisa ceroboh, jangan. Oke, ini bagus sih ya. Opsi 3 ini udah bagus juga. Paling teman-teman bisa tambahkan kayak call to action gitu. Call to action itu ajakan. Misalkan di bagian sini, bagian akhirnya, follow biar dompetnya nggak bolong gitu. Ada tipu. Kayak gini. Kayak gitu bisa dipakai. Kita kemudian buatkan nama untuk akunnya. Dan beri nilai juga untuk tiap referensi. Nama itu beda kayak ini si GPT agak error dikit ya, kita luruskan kembali ke jalan yang lurus. Nama itu beda sama username. Nah, ini muncul nih, dompet santai, tabungan cuan, dimulai. Ini dompet santai lumayan juga sih, ini kita bisa pakai buat namanya. Kemudian buat yang tahap ketiga, yaitu kita siapin produk digitalnya. Nah, bagian ini gue juga tahu nih, pasti banyak orang yang males buat bikin produk digital dari nol. Mungkin lo juga termasuk di dalamnya yang males bikin dari nol. Tapi gak apa-apa, gue pengertian ya, makanya gue kasih juga beberapa cara alternatif supaya lo gak perlu bikin dari nol, supaya jauh lebih sat-sat, cepat bisa eksekusi jual produk digital. Di sini, cara yang pertama itu adalah dengan teman-teman beli produk digital yang ada tanda PLR atau ya Private Label Rights. Intinya produk digital yang ada hak jual kembalinya. Kita juga beli lisensi buat dirubah dan juga dijual sebagai produk digital punya kita. Di sini bisa pakai website Etsy ya. Ini lo bisa lihat ada berbagai macam produk digital yang dijual, berbagai macam harga, ada yang 70.000 ya ini. Ada juga yang murah, cuma 25.000 ya. Kemudian nanti ketika lo beli ya bisa dirubah atau enggak langsung dijual kembali, itu bisa. Atau enggak kalau misalkan lo nggak mau pakai Etsy, itu di Shopee juga ada ya yang jual PLR atau ya hak jual kembalinya. Tapi jujur menurut gue di Shopee itu agak kurang beberapa kurang bagus lah produk digital di Shopee itu kualitasnya. Jadi gak terlalu gue sarankan, mending belinya di Etsy. Atau tidak, mungkin lo itu gak mau keluar duit sepeser pun ya, udah gak mau bikin dari nol, gak mau keluarin duit sepeser pun, gue kasih lagi alternatifnya, yang gak perlu ngeluarin duit juga, yaitu lo bisa afiliasi dulu produk digital di link ID, ya di sini. Jadi di sini lo tinggal ke bagian My Link, kemudian pilih Add New Block yang gini, lo pilih Affiliate Products. Nah di sini muncul ya berbagai macam produk yang bisa diafiliasikan. Misalkan soal produktif, tinggal diketik aja. Lalu ini muncul semua produk digital yang bisa kita afiliasikan. Cuman ya di sini skemanya bagi hasil, dia kayak yang PLR. Kalau PLR hak jualnya, profitnya itu 100% punya kita. Tapi kalau yang ini enggak. Ya itu tergantung lah gimana lo. Oh yang benar-benar nol tanpa modal, tanpa bikin ya berarti afiliasi. Kalau modal dikit tapi profitnya 100%, itu bisa beli yang PLR. Lanjut ke bagian nomor 4 ya. Sekarang itu kita setting dulu biar produk digitalnya siap buat kita jual. Ini kita settingnya bakal di link ID. Tapi ada beberapa tahapan buat yang mau jual produk digital berupa planner. Gue bakal tunjukin aja langsung. Nah ini tuh khusus buat yang mau jual produk digitalnya berupa planner ya, bagian ini tuh. Jadi perlu kita setting dulu untuk yang mau planner. Jadi di bagian sini ya, ini tuh kita ada di website Canva. Itu kita tinggal tap buat. Kemudian di sini kita pilih 4 aja lah. Ada beberapa ya, ini aja.
Jadi kita itu kalau misalkan teman-teman mau jual produk digital berupa planner kayak gini, itu kita harus kasih link buat aksesnya. Dan link buat aksesnya biasanya ditaruh di file PDF. Kita bikin filenya di Canva dulu. Misalkan akses di sini. Ini kita bikin yang paling sederhana aja lah ya. Jadi di Canva kita tinggal ke bagian teks. Teks yang ini, tambah teks, ketik akses di sini. Di bagian ini kita ketik yang ketik lagi. Di tab ya yang titik 3 yang lainnya. Kita scroll ke bawah, pilih tautan. Tautan itu link akses. Kita pastikan link yang sini. Ya, link di planner kita. Tapi di sini itu ada setting lagi. Ini kita harus di setting bagian ini dirubah ke sebentar akan loading. Nah, dirubah ke yang siapa saja yang memiliki link. Ini kita selesai. Tinggal copy linknya kita pastikan di sini. Bagian yang penting, nah sampai sini ya. Jadi yang slash pertama bagian ini, sisanya sampai ke bawah dan belakang ini semua kita rubah jadi copy. Nah, copy kayak gini. Ini linknya ya. Tinggal tap di selesai. Ini kita tinggal ekspor. Unduh ya. Berupa PDF. Unduh. Nah oke, sekarang ini setting buat yang mau afiliasi produk digital. Di bagian yang ini kita tinggal pilih produk digital mana yang mau diafiliasikan. Misalkan mau yang gini, kita tinggal klik bagian add. Seperti itu. Kalau sudah berubah tandanya jadi kayak gini, jadi add ya atau ditambahkan, berarti sudah dimasukkan ke dalam link kita. Kita tinggal masuk ke bagian my link. Di sini nah muncul ya yang gini. Yang mau kita afiliasikan tadi, tinggal kita tap. Di bagian option, itu ada copy URL atau copy link. Nah, link inilah yang bakal kita sebarkan di story, di link bio, dan segala macam. Tuh, kayak gini. Kemudian buat teman-teman yang mau jual produk digital sendiri, cara settingnya kayak gini. Di bagian yang my link lagi ya, di link ID-nya, kita add new block. Kemudian di sini kita pilih digital product, simple template. Di sini gambar ya bebas ya mau pakai atau enggak. Saran gue sih pakai Canva juga bisa kita bikin gambarnya. Kemudian di sini kita bisa misalkan produktif planner apa gitu ya. Kita bisa menggunakan ChatGPT buat bikin judul yang bagus. Teman-teman tinggal kasih konteks yang jauh lebih detail buat si GPT-nya supaya hasilnya juga jauh lebih bagus lagi. Buat deskripsi juga sama, kita bisa pakai GPT. Ya. Kemudian bagian yang platform kita pilih upload, kita select file, kita upload file yang tadi. Ya, file tadi yang kita pakai di Canva. Kalau misalkan teman-teman produk digitalnya berupa ebook, ya tinggal di-upload file ebooknya di sini. Di sini gue suka masukkan yang ini juga ya, sales price yang di bawah. Untuk yang atas misalkan 30.000, yang bawahnya 15.000. Kayak gini. Jadi yang bagian atas itu kayak harga coret lagi. Ini cukup bagus juga sih ya, seolah-olah ada diskon gitu. Kemudian ya udah sih gitu doang, tinggal pilih add. Kemudian ini adalah link yang nanti teman-teman sebarkan, yang bagian atas. Kita copy link, ya. Tuh, seperti ini nanti. Oke, sekarang kita itu udah ada akunnya, kita udah ada produk digitalnya, udah disetting buat pembayaran. Apakah saatnya sekarang untuk berjualan? Jawabannya tidak juga, ya. Kita harus bikin dulu atau membangun yang namanya kepercayaan. Gimana cara ngebangunnya? Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama, kita harus mengumpulkan testimoni. Gimana bang bisa dapat testimoni sementara penjualannya masih 0? Ya sederhana sebenarnya. Kita tinggal menyebarluaskan produknya secara gratis terlebih dahulu dan kita minta testimoni dari mereka. Mau ke teman, mau ke saudara, itu bebas siapa aja. Yang penting jujur ya. Dan ketika lo itu udah ada testimoni, itu jadikan highlight story seperti ini, kemudian jadikan pin post kayak gini. Supaya lebih kebayang, ini contohnya testimoni gue, ada yang sehari dia pecah telur ya. Kemudian ada juga yang ini dapat
6 juta dia. Ini testimoni dari pelatihan online gue, BTW. Ini gue itu ngadain pelatihan online digital product mastery pakai Zoom meeting 2 kali pertemuan, bisa tanya jawab sama gue langsung. Dan ini ya testimoninya gue masukkan di pin post juga. Tuh ini, kemudian yang paling terbaru ini dia itu pencapaian 100 juta omset ya dari produk digital. Cuman dia ini emang pakai iklan sih kalau dia ya. Jadi selain belajar dari gue, dia belajar ngiklan juga. Nah oke, buat teman-teman yang afiliasi produk digital, itu untuk testimoninya tinggal minta aja ke sellernya ya. Ke sellernya orang yang produknya kita afiliasikan itu. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 2 buat membangun kepercayaan, yaitu adalah kasih garansi 100% uang kembali. Ya ini mungkin buat yang afiliasi produk digital gak bisa dipraktekkan ya. Tapi buat teman-teman yang jual produk digital sendiri ataupun PLR yang tadi, itu kita bisa praktekkan. Dan ini sangat-sangat penting banget ya, sangat-sangat mempengaruhi penjualan. Soalnya produk digital kadang kita itu gak tahu apa produk digital yang bakal kita dapatkan. Kayak gimana isinya, kadang kita gak tahu. Jadi makanya supaya orang-orang jauh lebih yakin, ya kita kasih garansi. Yang dimana ketika mereka kecewa pun, ya mereka kecewa, mereka gak sesuai ekspektasi mereka, kita kasih aja beneran refund-nya kepada mereka. Supaya citra kita tetap bagus, supaya citra kita gak jadi jelek nantinya. Ya itu menurut gue jauh lebih berharga. Dan ini buat tambahan juga, sepengalaman gue sendiri, mungkin teman-teman ada yang takut, aduh nanti bang banyak yang refund segala macam, takut jadinya nggak profit. Ini gue share pengalaman gue juga sekitar 1000-an lah. Gue udah ada sekitar 1000 penjualan, dan ya gue juga kasih garansi 100% uang kembali. Tapi yang klaim garansi itu sampai sekarang hanya ada 3 orang aja dari 1000. 3 orang ini pun sebenarnya nggak ada keluhan soal materinya. Ya. Ada yang minta refund gara-gara umurnya masih 14 tahun, ada yang minta refund gara-gara dia berubah pikiran mau ngambil kursus kue, kalau nggak salah ya, gue gak lupa lagi, intinya dia berubah pikiran. Kemudian ada juga yang minta refund gara-gara dia butuh uang katanya, ya, butuh uang buat beli obat segala macam. Jadi meskipun emang itu tuh di luar konteks ya, jadi produk gue udah bagus segala macam, di luar konteks refundnya. Jadi konteks refund itu kalau mereka gak merasa ya gak worth it gitu, gue kasih refund segala macam. Meskipun masalah alasan mereka alasan pribadi, itu tetap gue kasih sebenarnya, ya. Kenapa? Again, sebenarnya kayak yang tadi, meskipun kesalahannya mungkin ada di mereka, bukan ada di gue, ya tetap gue gak mau citra gue jelek gitu ya. Gue kasih aja refund 100% meskipun itu bukan kesalahan di gue. Dan ini gue kasih tips tambahan supaya gak banyak yang nge-refund, itu kita kasih berbagai macam bonus juga di produk digital kita. Contoh yang pelatihan online gue yang ngajarin soal produk digital itu gue kasih bonus kayak ebook, gue kasih bonus grup diskusi, gue kasih bonus review akun bulanan, dan berbagai macam bonus lainnya juga. Itu membuat value-nya jauh lebih tinggi dan yang nge-refund jauh lebih dikit. Nah oke, akhirnya sampai ke penghujung acara ya, ini tahap terakhir buat bisa dapat cuan dari produk digital. Kita mulai promosi, bikin konten sosial media. Ini biar lebih jelas, langsung aja ke step by step-nya. Langkah yang pertama, teman-teman cari kompetitor yang sama-sama faceless, kemudian temanya juga sama. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat di postingan kompetitor itu ada gak konten mereka yang viral. Kemudian langkah yang ketiga, ya kita tinggal tiru dan modifikasi sesuai dengan branding kita. Tambahkan nilai tambahnya juga ya, tambahkan value atau enggak bagian yang kurang penting, itu teman-teman bisa hapus di konten tersebut. Dan sebenarnya ini juga bagian di mana orang-orang banyak berguguran di tengah jalan, biasanya gara-gara sepi lah, gara-gara gak sabaran lah, dan segala macamnya. Buat teman-teman, ya supaya gak jadi kayak gitu, saran gue yang pertama, bikin kontennya yang sesederhana mungkin dulu aja. Bikin video kayak teks seperti ini, itu gak masalah juga. Dan ya, buat teman-teman yang mau langsung gue bimbing, itu link pendaftaran pelatihan online-nya ada di deskripsi video ini. Numpang promosi dulu bentar, siapa tahu cocok gitu kan, dilihat-lihat dulu aja. Tahu kalau ternyata gak cocok, itu gue kasih garansi 100% uang kembali. Dan ya, kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komentar dan subscribe.